Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi menggunakan assumption di Kotlin unit test. Nah, ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi sebelumnya kalau kita membatalkan unit test, itu kan kita menggunakan test aborted exception ya. Nah, kalau sekarang kita akan menggunakan assumption. Sebelumnya kan kita sudah tahu ya, belajar membatalkan tes menggunakan exception yang namanya test aborted exception. Nah, itu terlalu manual dan lumayan ya terlalu manual lah istilahnya ya. Jadi capek kita harus throw exception terus. Nah, jadi sebenarnya ada cara yang lebih mudah, yaitu menggunakan kelas namanya assumptions. Ya, penggunaan assumption itu mirip seperti assertions. Jadi, jika nilainya istilahnya itu kondisinya true ya, maka function itu tidak akan nge-throw exception. Tapi kalau kondisinya tidak true, maka function tersebut dia akan nge-throw namanya test aborted exception. Jadi sebenarnya sama aja kayak yang sebelumnya, cuma bedanya kita nggak perlu manual lagi nge-throw test aborted exception. Nah, detailnya teman-teman bisa lihat di sini, nama ininya detail dokumentasinya. Nah, kelasnya adalah assumptions. Silakan lihat, ini function-functionnya adalah function object atau kalau di Java itu static function. Ya teman-teman, cara penggunanya cukup assumptions titik nama functionnya. Jadi teman-teman untuk menggunakannya, teman-teman silakan import kelas assumption-nya. Jadi silakan import semua function yang ada di kelas assumptions ini. Jadi di sini teman-teman bisa import ya. Di sini import org, JUnit, Jupyter, API, assumptions. Semuanya. Oke. Setelah itu gimana cara penggunaannya? Penggunaannya seperti ini. Jadi di sini kalau assume true, maka kondisi di sini parameternya harus true. Kalau false, dia akan throw exception. Nah, kalau misalnya di sini assume, jadi ada assume true, ada assume false gitu ya. Kalau assume false, berarti di sini harus false. Nah, contohnya seperti ini. Jadi misalnya kita assume true, di mana kita asumsinya develop itu harus sama dengan profile si environment variable-nya. Nah, kalau ini nilainya sesuai ya, true, maka di bawahnya akan dieksekusi. Maka kalau ini misalnya false, maka dia akan throw exception. Oke, kita akan coba buat di sini. Jadi fun test assumption, sorry typo ya, assumption. Oke, ini kita buat tes. Selanjutnya di sini teman-teman kan kalau sebelumnya kan kita manual gitu ya pengecekannya. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan secara otomatis. Assume true. Jadi ada assume true, ada assume false juga ada. Teman-teman pengen kondisinya seperti apa? Misalnya assume true ya, kalau misalnya def sama dengan system get environment ya. Lalu di sini tambahkan profile seperti ini. Jadi kalau dia development profilnya, maka akan dilanjutkan ke bawah. Jadi test not aborted because the profile misalnya seperti ini. Nah, tapi kalau tidak, maka dia akan nge-throw si test aborted exception. Otomatis dia akan batal. Oke, untuk lebih jelas kita running. Nah, ini test assumption-nya batal. Kenapa? Karena environment-nya bukan dev. Kalau kita ganti environment-nya menjadi dev, kita ganti ya menjadi dev, ini harusnya assumption-nya nilainya benar. Nah, lihat test assumption-nya tidak dibatalkan. Kenapa? Karena asumsi di sininya nilainya benar. Ya, sesuai. Nah, ini cara yang lebih gampang dibanding teman-teman menggunakan manual test aborted. Jadi lebih baik menggunakan assumption. Jadi bayangin aja ini teman-teman cukup satu baris doang. Kalau ini teman-teman butuh 3 baris. Ya, untuk ngelakuin pengecekan seperti ini. Nah, jadi fiturnya seperti itu, sederhana sekali penggunaan assumption. Jadi kalau teman-teman pengen membuat asumsi dulu di awalnya, sebelum melanjutkan unit testnya, teman-teman bisa menggunakan assumption ini. Next, kita akan bahas tentang tes berdasarkan kondisi tertentu.